Ya, kameranya boleh diaktifkan semua. Nah, tapi mikrofonnya tetap dimatikan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam, Bu. Ya, kalau pas mau bicara, mikrofonnya boleh dinyalakan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar, atau tidak kita akan belajar mengenai apa? Kalian sudah tahu? Pecahan. Ya, pecahan. Pecahan itu apa sih? Kalian sudah tahu apa belum? Kira-kira pecahan itu apa sih? Coba. Anggun tahu tidak apa itu pecahan? Tahu. Iya, apa itu pecahan? Yang seperti apa sih pecahan itu? Yang bentuknya bagaimana? Ini sinyalnya Anggun, ini ya. Suara ibu terdengar atau tidak? Sampai ke anak-anak. Ada donat 1 dibagi 2 jadi setengah-setengah. Oh gitu. Oh yang dibagi-bagi gitu ya pecahan itu ya? Ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ini ya. Nah, ibu mau presentasi dulu. Nah, ini. Sudah terlihat belum di tempatnya anak-anak? Belum. Belum? Sudah sekarang? Ya, sekarang sudah belum? Sudah. Sudah. Nah, kita akan belajar tentang pecahan hari ini. Nah, sebelumnya kita lihat gambar-gambar berikut ini ya. Agak lama ini. Nah, apa sih pecahan itu? Nah, anak-anak tahu gambar ini tidak? Ini? Tahu tidak? Apa itu? Ada yang pernah makan benda ini tidak? Nggak ada gambarnya, Bu. Oh, nggak ada gambarnya. Coba sebentar ya. Nah, biar Bu Guru ada isinya. Oh, sebentar. Biar ada gambarannya. Di tempatnya kalian seperti apa? Nah, Bu Guru juga ikut seperti itu.
Ibu ulangi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bahasanya kok seperti ini. Masih tetap ya, nggak bisa gerak ya di tempatnya kalian. Nah, sekarang sudah bisa ya. Apa ini? Kalian tahu tidak apa ini? Ada yang pernah makan ini tidak? Benda apa sih ini? Pernah? Apa itu namanya? Pizza. Pizza. Nah, pizza ini bentuknya apa sih? Bulat. Bulat. Ada lagi? Lingkaran. Iya, lingkaran. Terbagi menjadi berapa ya pizza ini ya? Ada yang tahu? Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan pizza ini dimakan satu. Nah, ini satu. Nah, ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pizza ini dimakan satu nih. Tuh, ada yang gerak satu kan? Nah, bagian pizza yang dimakan itu dalam pecahan berarti 1, kan 1 tuh yang dimakan. Ini 1 per, ya. Terus pernya yang bawah itu dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 per 6. Nah, kemudian kalau yang bagian atas garis itu dinamakan dengan pembilang. Yang bagian bawah ya dinamakan dengan penyebut. Nah, coba ini anak-anak bisa perhatikan dulu ya. Untuk yang di atas garis dinamakan dengan pembilang, untuk yang di bawah garis dinamakan dengan penyebut. Nah, ini
tadi yang dimakan pizzanya hanya satu ini. Berarti bagian yang dimakan itu dari keseluruhan kalau dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 1 per keseluruhannya berapa? Ada 6. Paham? Coba kita lihat bentuk yang lainnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan. Kita lihat bentuk yang lainnya ya. Suaranya nggak jelas. Oh, suaranya nggak jelas. Coba. Sekarang masih tidak jelas? Sekarang sudah jelas belum? Masih. Masih. Yang tidak jelas cuma di satu tempat saja atau semuanya? Semuanya tidak jelas. Di tempatnya Awanta jelas tidak suaranya Bu Guru? Agak jelas, Bu. Agak jelas. Kurang jelas tapi. Tadi, Bu, tadi putus-putus. Oh, tadi putus-putus. Kalau sekarang? Sekarang enggak. Enggak. Bu, agak keputus. Oh, agak keputus sedikit ya. Nih, coba anak-anak cari sinyal tempat yang sinyalnya bagus coba. Itu bisa dari sinyalnya. Nah, bentar ya. Tapi kalau sekarang sudah kan? Apa masih putus-putus? Sekarang sudah Masih putus-putus. oh, masih putus-putus. Coba. Suaranya menggema. Oh, suaranya menggema. Ada yang satu ruangan 2 orang? Coba sebentar. Ada yang satu ruangan 2 orang? Ada tidak? Ya, biasanya itu kalau menggema itu satu ruangan ada 2 orang yang Google Meet-nya sama-sama ikut Google Meet. Nah, itu nanti terus suaranya masuk ke HP-nya yang satunya, masuk ke HP-nya yang satunya, gitu jadinya menggema. Sekarang masih enggak? Di tempatnya Feli menggema tidak? Di tempatnya Feli menggema tidak suaranya Bu Guru? Bu, suaranya agak macet-macet, Bu. Oh, agak macet-macet. Sekarang masih macet-macet. Masih, Bu. Masih. Kenapa ya? Sekarang masih? Tidak, Bu. Nah, yuk kita mulai lagi untuk yang tadi materi pecahannya ya. Nah, ini. Tahu makanan ini tidak? Tahu, Bu. Apa itu namanya? Martabak, Bu. Ya, martabak. Kita hitung sama-sama yuk, terbagi menjadi berapa sih martabak ini? Terbagi menjadi berapa ya? Ada berbagai rasa kan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Nah, martabak ini terbagi menjadi beberapa rasa. Ada 8 rasa. Nah, bagian pecah-pecahan ini semuanya, kalau semuanya yang dihitung itu akan menjadi sebuah penyebut. Nah, 8 itu adalah penyebutnya. Ini jumlah keseluruhan bagian itu dinamakan dengan penyebut yang untuk bawahnya. Nah, ini misalnya Bu Guru mau yang rasa green tea sama yang rasa ada cacanya yang bulat-bulat warna-warni itu. Ini yang green tea 1 sama yang caca 1. Berarti kan ada 2 bagian. Nah, 2 bagian itu yang Bu Guru mau itu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan berarti menjadi 2/8. Gitu. Ada yang ingin bertanya dulu? Sudah paham? Sudah. Nah, ini jumlah sebagian yang dipilih itu disebut dengan pembilang yang di atasnya garis dari pecahan itu. Jadi pecahan itu terbagi menjadi 2, ada bagiannya, ada pembilang dan penyebut. Kalau pembilangnya adalah yang di atas, penyebutnya yang di bawah. Nah, kemudian kita lanjutkan bentuk yang lainnya. Nah, ini ada sebuah apel nih. Ada sebuah apel. Kemudian apel ini dibagi menjadi 2 buah bagian. Nah, ada berapa apelnya? Ada berapa bagian? Ini setelah diiris tadi? Iya, 2. Semuanya ada 2 bagian. Berarti 2 bagian itu adalah penyebutnya. Nah, 2. Itu ada yang menggema lagi tuh? Nah, ya, kemudian ini apelnya. Oh, ada yang menggema lagi ya itu ya? Coba dikecilkan suaranya. Kalau ada yang satu ruangan, dikecilkan suaranya biar tidak menggema ya. Kemudian ini salah satu bagian dari apelnya. Tadi kan ada 2. Nah, salah satu bagiannya mau ibu makan nih. Nah, sudah dimakan. Berarti yang ibu makan tadi adalah 1/2. Kalau dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/2. Pernah dengar setengah? Pernah. Nah, setengah. 1/2 itu ya, atau setengah. Jadi kan tadi yang ibu makan kan setengahnya, iya kan? Nah, ya. Mana yang merupakan pembilangnya? Ya, 1. Iya, 1 adalah pembilang. Kalau penyebutnya? 2. Iya, betul, 2. Yuk, kita lanjutkan. Oh, ini nutup-nutup ini. Nah, perhatikan lingkaran berikut. Ada berapa ya yang berwarna kuning? Oh. Nah, ini dia lingkarannya. Ada berapa yang berwarna kuning? 1. 1 bagian. Iya, 1. Betul. Terus ada berapa bagian dari semua lingkaran itu yang sudah dipecah-pecah itu tadi? Ada berapa bagian semuanya? Semuanya? Ada? Iya. Berarti yang kuning itu, bagian yang kuning itu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/4. Kita lanjutkan ya. Kalau yang ini, nah ada lingkaran ini nih. Berapa bagian yang berwarna kuning? 2. Iya betul, 2 per dari kesemuanya bagiannya ada berapa? 4. Betul. Lanjut
lagi. Ini. Kalau yang ini ada berapa? Ada? 3, Bu. 3. Betul, ada 3. Nah, bagian yang kuning itu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 3 per. Semuanya, bagian semuanya berapa? Ada? 4. Iya, 3 per 4. Nah, sekali lagi, kalau yang ini, berapa bagian yang berwarna kuning? 4. Iya. Per semuanya ada berapa? Semua bagiannya ada 4 juga. Berarti 4 per 4. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini Bu Guru punya sebuah pita, tapi pitanya warnanya putih nih. Kemudian pitanya itu dibagi-bagi. Nah, beberapa bagian dari pita itu akan diberi warna hijau. Seperti ini nih. Nah, dikasih warna hijau. Nah, nih. Berapa bagian yang diberi warna hijau? 1, Bu. Ya, 1. Betul. 1. Nah, 1. Kemudian, nah, 1 per berapa bagian dari keseluruhan pita itu yang sudah dibagi-bagi tadi? Ada berapa ya? Coba dihitung. 10. Iya, ada 10 bagian semuanya. Nah, 10. ya, bagian yang berwarna hijau itu berarti kalau dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 10. Nah, lanjut. Nah, ini tadi kan 1 nih yang dikasih warna hijau. Nah, sekarang warna hijaunya ditambah 1 lagi. Nah, diwarnai hijau. Nah, jadi berapa ini? Yang warna hijau jadi berapa ini? Ada? Ada 2. Iya, ada 2. Per berapa bagian semuanya? 10, Bu. Iya, 10. Berarti bagian yang berwarna hijau itu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 2 per 10. Nah, ya lanjut lagi. Warna hijaunya ditambah 1 lagi. Jadi berapa sekarang? 3, Bu. Iya. 3, Jadi 3. Iya, jadi 3 bagian. Nah, 3 bagian per berapa ini? Berapa bagian semuanya? Masih sama, masih 10. Berarti ya, 3 per 10. Lagi, ditambah beberapa lagi nih. Nih. Ya, coba anak-anak hitung itu. Berapa bagian ya yang berwarna hijau? Nah, jadi berapa sekarang yang berwarna hijau? Berapa? 9. Iya, jadi 9. Jadi bagian yang berwarna hijau kalau dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 9 per. Semua bagiannya ada? 10. Iya, 10. 9 per 10. Nah, coba anak-anak sudah siapkan buku paketnya belum? Buku paket matematika? Nah, yuk coba kita lihat di buku paket matematikanya halaman 8. Yuk dibuka dulu. Nah, sudah dibuka semua? Nah, di situ kan juga ada itu beberapa contoh bentuk-bentuk dari pecahan. Ini, Bu Guru juga sudah buka ini. Yang halaman 8. Nah, itu ada yang nomor 3
A, B, C. Itu kan ada gambarnya itu. Ya kan? Iya, Bu. Nah, coba itu berarti kita disuruh untuk menyebutkan bagaimana sih bentuk pecahan dari 3A, 3B, dan 3C. Coba yang 3A, tadi kan yang perempuan sudah, sekarang yang laki-laki coba Krisna, yang 3A itu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan itu berapa sih? 5/9. Oh iya, betul. Yang berwarna biru kan ada 5 bagian. Nah, per kesemuanya ada 9 bagian, berarti 5/9, betul. Untuk yang nomor 3B, coba siapa ya ini ya? Coba perempuan lagi, coba Feli. Yang 3B. 3/6, Bu. Oh iya, betul. Kan ini yang berwarna biru ada 3 bagian. Per keseluruhannya ada 6 bagian. Kemudian selanjutnya yang 3C. Coba yang laki-laki lagi, Zidan coba. 3C. 1/4. Iya, itu kurang garisnya punya di tempat kalian yang lingkarannya itu garisnya hanya ada apa satu bagian apa empat-empatnya di garis yang tengahnya itu. 1, Bu. Iya, itu berarti kurang ya itu ya garisnya ya. Harusnya itu ada garis tengahnya itu. Jadi 1/4. Betul. Sudah paham semuanya ya mengenai bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nih, kita lanjutkan dengan bentuk pecahan senilai. Nah, kalau ini berapa penyebut dari gambar itu? Ini ada kotak-kotak nih. Kalau penyebut tadi berarti yang di atas atau yang di bawah? Masih ingat? Halo? Bawah. Oh iya. Penyebut itu yang di bawah. Berarti ke semua bagiannya ada berapa? Berapakah penyebutnya? Yuk, coba kita hitung sama-sama. Penyebut itu kan berarti semua bagiannya dihitung ya. Yuk, coba kita hitung sama-sama. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada berapa bagian penyebutnya? 11, Bu. Iya, ada 12. Nah, 11, Bu. iya 12. Nah, sekarang berapa pembilangnya? Nah, ini tuh sebetulnya pura-puranya itu sebuah batang coklat itu loh. Pernah lihat coklat yang ada kotak-kotak kecilnya? Nah, ini ada sebatang coklat. Yang ini coklatnya coklat pekat, yang bagian ini coklatnya coklat putih. Pernah lihat coklat putih tidak? Coklatnya warnanya putih. Nah, iya. Kalau yang itu, nah, yang warnanya putih, tapi rasanya sama kayak coklat. Nah, berapa ya pembilangnya ya? Pembilangnya itu kan yang di atas. Berapa?
Iya, 6. Pembilangnya adalah 6. Berarti kalau kita mau menyebut dalam bentuk pecahan untuk coklatnya yang pekat itu berarti yang warnanya coklat. Berarti 6 bagian per penyebutnya tadi berapa? 12. Yang atas yang atas pembilang, yang bawah penyebut, yang atas 6 per 12. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga sama nih. Seolah-olah ini adalah sebuah coklat. Nih. Berapa penyebutnya? 2. Ya, 1, 2. Penyebutnya adalah 2. Nah, kemudian berapa pembilangnya? Ini. Nah, coklatnya yang pekat ada 1. Kalau kita mau menuliskan bentuk coklat yang pekat itu dalam bentuk pecahan, berarti ada berapa pembilangnya? 1, Bu. 1. 1, Bu. Iya, 1. Berarti yang coklat bagian yang coklat pekat itu adalah 1 per 2. 2. Ya, pecahannya adalah 1 per 2. Lanjut lagi. Nah, ini ada 2 buah coklat. Yang tadi, yang dibagi menjadi 12 bagian dan yang dibagi menjadi 2 bagian. Ini saling tumpuk ini tapi. Berarti ini ukurannya itu sama. 2 coklat tadi ukurannya sama. Nah, ini 2 coklat tadi kan ukurannya sama, tapi yang satu dibagi menjadi 12 bagian dan yang satu dibagi menjadi 2 bagian. Yang ini, yang sebelah kiri, coklat pekatnya ada 6 bagian. Yang sebelah kanan, coklat pekatnya ada 1 bagian. Nah, menurut kalian, apakah kedua nilai pecahan ini sama atau berbeda? Sama, Bu. Kok bisa? Kok bisa? Karena pecahannya senilai, Bu. Iya, betul. Kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, ini tadi kan kedua coklatnya itu sama. Tapi hanya saja dibaginya itu dalam jumlah yang berbeda. Kalau yang kiri tadi menjadi 12 bagian, kalau yang kanan menjadi 2 bagian. Nah, jadi tanda yang tepat untuk mengisi. Nah, untuk mengisi di tengah ini, sebaiknya tanda apa? Apakah tanda lebih besar, tanda lebih kecil, atau tanda sama dengan ya? Ini, kalau tanda lebih besar yang ini. Nih, tanda lebih kecil yang ini. Ini. Apakah 6 per 12 lebih besar dari 1 per 2? Atau 6 per 12 lebih kecil dari 1 per 2? Ataukah 6 per 12 sama dengan 1 per 2 ya? Yang mana tandanya yang tepat? Ada yang bisa menjawab? Halo? Yang lebih besar 6 per 12. Yang lebih besar? Ada lagi yang bisa menjawab? Yang lebih besar setengah, Bu. Yang lebih besar yang setengah? Lagi, ada yang bisa menjawab? Ini sama, Bu. Sama? Coba kita lihat. Jawabannya adalah sama dengan. Kok bisa ya? Iya, karena kedua bagian ini itu sama sebetulnya.
hanya dibaginya itu menjadi yang berbeda. Kalau ini kan lebih kecil, tapi ada 6. Kalau ini besar-besar tapi hanya 1. Coba kita perhatikan lagi ya tadi ya. Nah, coba lihat. Ini adalah bentuk yang semula tadi. Nih. Kedua coklatnya ukurannya sama tidak? Sama, Bu. Nah, Sama. Terus yang bagian yang coklat yang pekat dengan coklat yang putih sama tidak dibaginya? Sama. Sama. Ini kan sama-sama di tengah ini. Nih. Nah, sebetulnya itu sama. Berarti 6/12 itu sebetulnya sama dengan 1/2. Nah, coba kita lihat bentuk yang lain. Ini ada 2 buah cookies ini. Sama-sama bentuknya cookies. Cookies tahu cookies? Nah, itu yang seperti good time. Itu tahu? Tahu, Bu. Nah, Tahu. ada 2 buah cookies kalau good time itu. Itu kan sama, besarnya sama, tapi dibaginya berbeda. Yang ini menjadi 6 bagian, yang kiri menjadi 6 bagian, dan yang kanan menjadi 4 bagian. Nah, kemudian yang sebelah kiri nih, nah dikasih choco chipsnya hanya 3 bagian. Ini berarti yang kiri ini kalau dituliskan dalam bentuk pecahan bagaimana ini? Berapa per berapa? Yang ada 3/6, Bu. iya, 3/6. Betul. Kemudian kalau yang kanan berapa bagiannya yang diberi choco chips ya? Nih. Berarti kalau yang kanan dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi berapa per berapa? 2/4. Iya, 2/4. Nah, coba perhatikan kedua cookiesnya, kiri dan kanan. Kalau ini tandanya untuk di tengahnya sini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sama dengan. Iya, betul. Sama dengan. Ini 3/6 sama dengan 2/4. Sama. Dia senilai. Coba perhatikan gambarnya ini. Nah, yang dikasih choco chips dan yang tidak. Ini dikasih choco chips, yang ini juga tidak. Nah, kalau 3/6 bentuknya seperti ini, garisnya di sini. Ini kan juga, Suaranya macet-macet, Bu. suaranya macet-macet. Oh ya, coba sebentar ya. Suaranya, Bu. Ya, sebentar. Sekarang sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah jelas? Ya. Coba lagi ya, yang tadi ya. Nah, yang ini tadi. Bentuknya kan sama ini pecahannya. Hanya saja kalau yang ini dibagi menjadi 6 bagian, yang kiri. Kalau yang kanan cookiesnya menjadi 4 bagian. Nah, ini yang dinamakan dengan pecahan senilai. Nah, coba. Nah, sekarang kita lihat bukunya. Lihat buku matematika yuk, halaman 12 sampai 13. Bentuk-bentuk pecahan senilai yang lainnya. Yuk, dibuka bukunya halaman 12 sampai 13. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, halaman 12 yang paling bawah ada A dan B kan itu?
Ya, halaman 12 kan ada A dan B. Nah, itu disuruh untuk menunjukkan pecahan yang senilai dengan yang A. Yang A itu pecahan berapa sih? Berapa per berapa yang A itu? Oh, punya saya nggak ada garis 9. Hah? Nggak ada apa? Garisnya. Nggak ada garisnya? Oh, punya saya juga nggak ada garisnya, Bu. Oh ya, yaudah coba lihat punya Bu Guru aja ya. Bentar. Oh, di bukunya tidak ada garisnya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Kalau di tempatnya Bu Guru, yang halaman 12, yang A seperti ini. Punya kalian tidak ada garisnya? Ini nih. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, coba sekarang kan ya. Sekarang kan sudah lihat nih, sebentar. Pak besarkan dulu. Nah, yang A ini pecahan berapa sih? Yang A ini 6/9. 6/9. Nah, kita lihat pecahan-pecahan senilai dengan 6/9. Nah, ini dia. Nih, di sini bisa kita lihat pecahan-pecahan yang senilai dengan 6/9 yang di halaman 13. Nah, ini garisnya kan sama ini, lurus semua kan ini kan? Nah, Ya, Bu. ya. Yang ini, yang baris pertama, pecahan 6/9. Yang baris kedua, berapa ini? Pecahan berapa ini? 4/6. Iya. Yang baris terakhir, ini? 2/3. Iya, 2/3. Nah, 3 bentuk pecahan ini itu sebenarnya senilai. Nih, sama. Digambarkannya seperti ini. Berarti 6/9 senilai dengan 4/6 senilai dengan 2/3. Nah, sekarang yang B. Nih, balik lagi ke halaman 12. Yang B ini pecahan berapa ini? 1/3. Iya. Berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan 1/3? Nah, kita lihat di halaman 13. Ini dia. Nah, coba dilihat ini garisnya. 1, 2, 3, 4. Sama semua atau ada yang beda? Sama semua, Bu. Sama semua kan ini Sama bagiannya? semua, Bu. Iya, bagiannya yang berwarna pink sama semua. Tapi pecahannya itu ini berbeda-beda karena tiap lingkarannya ini kan berbeda-beda bagiannya. Yang ini 3. Sebelah kanannya ada, ini berapa bagian keseluruhannya? Ada 6. Sebelahnya lagi ini ada berapa bagian keseluruhannya? 9. Sebelahnya lagi yang terakhir ini ada berapa? 12. Iya. Nah, ini tadi pecahan 1/3. Senilai dengan pecahan berapa saja berarti? Kalau dilihat dari gambarnya? 2/6. Iya, 2/6. Senilai dengan pecahan berapa lagi? 3/9. 3/9. Senilai dengan pecahan berapa lagi ini? 3/9.
Iya. 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, dan senilai dengan 4/12. Nah, sudah paham tentang pecahan senilai? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tadi belajar tentang pertama bentuk pecahan dan yang kedua ada pecahan senilai. Nah, ini untuk materi pecahan ini masih ada dan seterusnya lagi, masih ada menyederhanakan pecahan, nanti ada bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, ada perkalian dan juga pembagian pecahan. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti, nah ini kan ini tadi kan kita sampai pada pecahan yang senilai. Nah, materi selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana sih caranya menyederhanakan pecahan? Nah, ini sudah ada di buku kalian. Kemudian ada membandingkan pecahan seperti yang tadi, menggunakan tanda apa? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, untuk materi selanjutnya kalian nanti bisa pelajari lagi di rumah. Untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum tutup? Ada yang belum jelas mungkin? Ya, boleh. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak, Bu. Nah, benar ini sudah jelas semua. Betul? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, nanti berarti kalian di rumah belajar untuk yang menyederhanakan pecahan dan membandingkan dua buah pecahan ya. Itu nanti akan dibahas pada Google Meet yang selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini berarti cukup sampai di sini. Karena tidak ada yang ingin bertanya, tutup ya. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Tetap semangat belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.